start from the story. Saya kembalikan lagi. Story itu bukan cerita tentang perusahaan lu, bagaimana lu bikin perusahaannya. Adalah cerita bagaimana perusahaan ini punya story. Dan story ini bisa menggait semua superhero rata-rata di 60-an 70-an, di situ lahirnya. Nah, tapi ceritanya bisa dipanjang. Kayak Iron Man itu kan sebenarnya dia punya desain itu kan Art Deco ya. Itu di tahun 1920-an. Tapi diciptakan di cerita itu adalah pokoknya di 1950 ke atas gitu. Masuk sampai ke 1970-an. Nah, 1970-an itu depresi lagi. Jadi di mana dunia itu sempat jatuh banget ketika Perang Dunia, setelah itu mulai naik tuh. Ekonomi mulai membalik. Iya. Banyak brand-brand mobil yang mulai ada. Mercedes-Benz ya. Memang udah lama tuh. Coba kan mulai berkedar industrial age-nya. BMW, BMW ya kan. Audi, Porsche, Ferrari. Nah, ini di situ-situ di awal-awal. Gitu. Yang mulai berkembang, yang menjadi brand itu mulai ini. Restoran-restoran juga mulai ada. Ketika Perang Dunia kan nggak ada orang yang pergi restoran. Ya takut kok, Hari takut ditembak. iya mati kan, lagi makan boom kan. Nah, jadi restoran itu juga berkembang di tahun 1950-an sampai ke atas. Kebiasaan orang tuh dirubah. Yang zaman dulu tuh orang kerja, makan, balik ke rumah, kerja lagi. Right? Dan tahun 50-an tuh mulai namanya ada the freedom of speech, the freedom of will, dan yang lain-lain. Seperti itu. Sampai naik lagi, mulai kan perang lagi di tahun kan mulai ada tuh Cold War, perang. Nah, mulai tuh 70s masuk lagi, perang lagi, Vietnam War, ya kan, yang Korea segala macam. Nah, mulai orang-orang tuh ke draft, masuk ke tentara. Yang namanya Amerika kan kepo kan ya. Di mana perang ada dia gitu kan. Ya kepo kan. So basically ya mulai ke draft. Nah, di situ masuk ke tahun psychedelic. Psychedelic yang what's up dude? Peace. Ya, gimana sih peace? Gimana sih, gue lupa. Nah, peace. Nah, kan psychedelic. Masuk ke John Lennon lah, peace lah, Celana Cut Bray lah, yang namanya You Don't Believe in Currency. Nah, itu balik lagi, ada superhero juga yang diciptakan di situ. So basically orang itu sebenarnya cuman hanya mau dihibur ketika mereka tuh lagi sedih, lagi depresi. So that's why superhero ini film-film itu menghibur mereka. Oke. Nah, menurut lu kok, kenapa sampai sekarang nggak ada superhero Indonesia yang bisa kayak superhero luar negeri? Sebenarnya ada sih, kayak Gatot Kaca. Tapi maksudnya nggak sesukses atau nggak semendunia. Ya, itu kayak tinggal modalnya aja sih. Tinggal modalnya aja sih sebenarnya. Modal bikin filmnya, teknologinya segala macam. Benar. Tapi kalau misalkan Kan ada loh Gundam, Gundala, banyak. Kalau kamu lihat yang itu apa sih nama grupnya, aku lupa tiba-tiba. Itu mereka ada grupnya Bumi Langit ya namanya. Itu superhero Indonesia. tapi menurut Koko nih, mungkin siapa tahu di sini ada dozers yang bekerja di dunia perfilman kali ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di Indonesia, di perfilman Indonesia, supaya contoh superhero deh, supaya mereka bisa produce film-film superhero yang sesukses superhero di luar negeri? Gini sih, Cak, kalau kita ngomong tentang perfilman itu memang kita nggak bisa kalahin Hollywood. Itu udah capital city-nya. Tapi tahu nggak sih, kalau kita balik lagi ya ngomong perfilm. Kamu tahu nggak sih negara mana sebenarnya yang mulai bikin film? Nggak tahu. Jadi no, Awalnya banget. awalnya bukan Amerika loh. Amerika yang melanjutkan industri perfilman Europe, di Europe. Tapi negara apa? Inggris, Salah, apa? Rusia. Oh ya? Negara Rusia itu yang pertama kali sebenarnya yang bikin film-film. Film itu pertama kali diciptakan itu adalah untuk mengundang rakyat, dibikin seperti kayak superhero, film-film tentara yang istilahnya mengundang menjadi militeri. Oh, membangun rasa nasionalisme. Yes. Itu yang pertama. Sejak perang-perang, nah itu perfilman yang mulai dibikin. Seperti itu loh. Oke. Nah, kok kita balik lagi ke Spider-Man. Nah, Spider-Man itu kan logo di tengahnya tuh yang laba-labanya kan berubah terus ya dari waktu ke waktu. Nah, tapi orang tetap ngelihat Spider-Man, ya udah Spider-Man, mau logonya diubah kayak gimana juga orang tidak persepsinya atau identitas si Spider-Man itu tidak berubah.
sekarang kalau kita tarik ke sebuah brand, gimana caranya brand itu ganti-ganti nih, entah brandingannya atau produknya atau marketingnya tuh semua ganti-ganti, tapi tidak merusak atau tidak mengganti core identity brand tersebut. Wah, ini ujian gue banyak ya. Oh ya banyak Nah dong. itu dia, kalau kita lihat logo-logonya Spider-Man, mereka tuh adalah evolusikan logonya. Oke. Ya mereka selalu mempertahankan logonya Spider-Man itu selalu ada siluet. Dia nggak mungkin bikin 3D gitu ya, Spider asli gitu kan, nggak bakal gitu. Dia selalu punya sebuah fondasi yang tetap punya karakteristik yang tidak lari dari yang sebelumnya. Memang disesuaikan dengan eh, kostumnya ya, atau enggak ya itu kostumnya secara perbarui zaman. Seperti itu kan. Kalau lu lihat Spider-Man yang dulu banget ya, itu bener kayak pakai spandex. Kayak orang mau senam. Ya karena teknologi zaman dulu begitu, ya kan namanya zaman dulu itu udah keren menurut mereka ya. Kayak Ya pakai kan? karet ya. Kayak celana senam, kayak mama-mama lu mau pakai senam celana biru gitu-gitu doang. Ya kan? Dan gak ada print-print kayak sekarang. Kalau sekarang kan teknologi banget tuh sejak ketemu kayak Iron Man kan ya. Ketemu Tony Stark. Zaman dulu tuh ya gitu, tapi zaman dulu orang udah bilang, wih keren ya gitu kan. Seperti itu. Tapi memang zaman kan ya berevolusi. Ya kan? Dengan segitu banyak visual effect dan dan all this kind of teknologi yang bisa men-improve, itu ngebantu banget sih. Coba kamu lihat deh, dari kalau misalnya nanti bisa dibantu dari logo yang awal dibikin sampai sekarang, itu tarik benangnya itu ada sama, selalu siluet. Jadi basically cuma hanya hitam ya, tidak detail Spider-Man-nya. Pokoknya logonya tuh tidak sedetail kayak jadi laba-laba beneran gitu kan. Enggak, konsistensi masih ada. Seperti itu. So, not only just Spider-Man, Batman juga sama. Lu lihat logo Batman dari awal sampai sekarang tuh dia iterasinya ya ke situ-situ aja. Dia nggak bakal bikin Batman-nya madep samping gitu kan, nggak bakal. Atau Spider-Man lagi tidur, Spider-Man logonya Spider-Man lagi tidur, nggak bakal. Jadi maksudnya Koko, brand itu boleh ganti-ganti, tapi boleh evolusi, tapi jangan lari terlalu jauh gitu. Iya, jangan terlalu jauh. Ya tadi lah, anda kata gini sih, anggap aja brand itu seperti kayak manusia, Cak. Ya kayak tiba-tiba kalau gua ganti baju yang lain, orang nggak kenal lu, atau besok gua copetin kacamata, gua operasi muka, terus gua podcast, kan lu tanya, kok Mario bukannya? Nah, berarti lu gagal, berarti lu kejauhan ngerubahnya. Bener dong? Iya, Lu iya. pernah lihat kan ibu-ibu kalau misalnya dia detox kejauhan, kayak bu, kenapa bu mukanya? Bukan kayak jadi cantik, jadi kenapa bu mukanya? Oh, Nah itu ini jangan sampai kayak yang gitu. narik muka segala macam. Oh. Jadi surprise look gitu kan. Dia Oke, sedih oke. gak ketahuan. Nah, saya lagi sedih. Gitu kan saya. Anyway, Oke, Ko. Pertanyaan terakhir. Kan udah capek ya, Ko Mario ya? belum sih. Tadi katanya ujian gue banyak banget hari Gak ini. apa-apa, gak apa-apa. Kaget aja hari ini diuji banyak nih. Di testing. Nih, Ko. Pertanyaan terakhir. Pelajaran branding terbesar apa yang bisa kita pelajari dari Spider-Man? Nah, ini Koko bisa ngomong nih untuk ke dozers. Nah, kalau untuk titiknya Spider-Man adalah just relate ya, Spider-Man sama usaha kita. Start from the story. Saya kembalikan lagi, story itu bukan cerita tentang perusahaan lu, bagaimana lu bikin perusahaannya. Adalah cerita bagaimana perusahaan ini punya story, dan story ini bisa menggait orang-orang yang sesama visinya, sesama identitinya, yang bisa relate story-nya, yang kita bisa bareng menjadi sebuah brand. Nah, brand itu of course ketika kita menjadi sebuah suku atau sebuah tribes atau sebuah geng ya geng itu yang kita bikin lambang gengnya kita. Bukan bikin logonya dulu, lambang gengnya, baru cari gengnya siapa. Jangan dibalik. Nah, itu akan lebih kuat. Nah, ketika kita sudah punya geng, ya kan, kita gampang lah geng lah ya. Kan geng selalu, gengnya naga, ya kan, gengnya cacing ya, whatever lah ya, whatever it cacing gitu, cacing hippie, hippie cacing, hippie, right? Nah whatever melambangkan gitu kan. Nah itu bisa nggak sih nanti logonya dirubah ke depan? Bisa evolusi ya, kayak tadi logo lu cacing, ya cacingnya bisa cacing kayak gini, cacing kayak gitu. Yang penting cacing bukan jadi naga gitu kan. Ya beda teori ya gitu kan. So itu yang mesti dijaga. So konsistensi itu penting banget karena brand itu menyentuh psikologi. Ketika orang nggak nginget kamu, ketika orang lihat dan gak relate dengan kamu, brandnya ya, kita nggak akan ada koneksi. You see what I mean? Yang bikin koneksi itu adalah di mana yang punya sebuah cerita.
bukan cuma bentuk. Itu sih titipan saya. Sama lah ya kalau misalnya orang lagi PDKT kan kalau mau koneksi tuh harus cerita, harus ngobrol dulu ya Dari kan. kemarin lu kayaknya relationship terus ya. Ada masalah kah di relationship kamu? Dong. Happy. Iya. Asik. Ya kayak relationship sih. Ya kan kalau lu ketemu cowok tiap minggu beda-beda kan aneh kan ya? Bener. Kayak kenapa nih orang gitu kan? Iya. Gak konsisten kan? You need to be konsisten. Konsisten as a brand, dipercaya, dan karena penampilan itu juga penting juga. Visual tuh penting. Visual tuh penting. Karena a lot of people say don't judge the book by the cover. Salah. You judge the book by the cover. Lu mau nggak mau lah. Gitu kan. Awalnya judge by its cover, tapi kan Nggak habis mungkin itu lah, Ca. Nggak mungkin kalau ada cowok yang deketin lu, kalau dia nggak ganteng, nggak cakep, lu emang tetap mau ajak ngomong. Kecuali gue ya, gue kan nggak ganteng nggak. tapi kan yang lebih penting karakter ya kok. How can you know the character kalau lu visually nggak suka? Nah, jangan bohong. Tapi kan Bener gak? bentar. Gak mungkin lah. Lu jangan bilang kalau misal visually lu nggak menarik ya. Gue nggak bilang cantik, mesti bilang cantik. Sebagai orang pun kalau lu nggak berkenan ngelihatnya, lu rasa lu mau terbuka hati lu untuk ngomong sama dia? Tapi kan kalau cewek itu katanya cintanya tuh tumbuhnya perlahan. Katanya dibaikin terus, ditreat dengan baik terus, lama-lama iya. cintanya bertumbuh ya nggak sih? Emang iya perlahan di mana? Kayak emang nggak tahu kalau buat gue sih. Kayaknya iya deh, kayaknya istri Koko kayak gitu sih. Mungkin Koko kan bucin banget kan kayak istri Aduh, Koko. bucin. Wah, ini disebar Baik begini. banget gitu. Jadi kan lama-lama cintanya tumbuh gitu. Kan Asik. kan tadi Koko bilang, gue nggak ganteng, gue nggak apa. Nah, istri Koko mau. Oh, berarti sama bener Koko. gue nggak ganteng. Di approve lagi. Aduh, kacau. Bukan gitu, tapi kan yang bikin istri Koko jatuh cinta sama Koko kan karena Nah ini dia. Kalau How buat you gue ya, treat her apa gitu. yang bikin gue jatuh cinta sama istri di awal? Jujur aja, istri itu adalah ada kenyamanannya, ada relationship-nya, related ya. iya. Honestly, jujur aja ya, maksudnya she's Berarti the most beautiful girl in the world, oh, but she's exceptional for me. Ya buat gua she's exceptional for me. Ya, buat gua ya, right? Maksudnya gini, kalau lu membandingkan brand, banyak yang lebih bagus. Tapi yang sesuai yang cocok itu adalah relationship yang related. Nah kan biasanya, kan gue tanya lu deh, lu cari cowok yang ganteng banyak kan? banyak. Right? Tapi apa yang ganteng semua bagus buat lu? Ya enggak lah. Ya udah sama. Ganteng Iya, kalau nggak connect buat apa? Nah, itu dia maksud gua. So basically tapi lu mesti ada gantengnya dikit dong. Good looking dulu lah. Lu mau connect gak good looking juga susah. No comment ya kalau itu. Ya susah lah. Ya sekarang begini loh, lu harap orang mau beli barang lu tapi lu nggak respect diri lu sendiri, nggak respect barangnya, produknya jelek, packagingnya jelek. Lu harap Soalnya nggak yang oke. penting produknya bagus. Oh iya. Mana tertarik? Benar. Gak bakal tertarik ya. Orang tertarik juga lu mati-matian lu edukasi dia. Either dia jadi temen lu, dia beli produk lu karena dia temen. Ibarat kata produk mau sebagus apapun, mau khasiatnya bagus, tapi kalau misalkan packagingnya jelek, brandnya cara menyampaikan story-nya jelek, orang juga males ya. Benar. Kalau mau jualan gula, right? Bisa. Tapi kan kalau gula lu packagingnya lebih bagus, lebih baik. Benar. Tapi kalau misalnya packagingnya tertuju dengan relationship-nya kemana, ada ceritanya, bukan lebih bagus lagi. You get what I mean? Berarti kan gula yang sama, harganya jadi beda. Right? Botol aqua, sama kan botol di dalam botol plastik. Apa bedanya sih isinya dengan yang lain? Ini ayaan sama yang air. Lu mau ada apa segala macam tetap aja air. Bukan jadi vodka, bukan jadi wine. Still water. Right? Tapi bagaimana bikin aqua jadi tambah mahal? Tergantung situasi bukan? Kalau lu mau di acara yang bagus, dia pakai yang botol, yang kaca. Reflection, ya kan? Isinya sama nggak? Sama bos. Beda casing. Right? Kan sekarang kita mau misalkan masukin untuk kayak buat meeting-meeting, dia ada bikin botol yang kecil lagi. Isi sama nggak? Sama. Berarti yang dibeli Packagingnya. packaging, kepercayaan yang relatable Ya. kepada kebutuhan dan percaya nggak sama aquanya. Ya. Kok sampai hari ini kan kalau misalkan lu misalkan mau pesan minuman, Mbak, aquanya 1. Itu udah tertanam. Spider-Man-nya dari kecil, kita tuh udah tertanam. Jangan lupa ya matiin sanyonya. Bener nggak? Apa? Jangan lupa matiin sanyo. Lo nggak tahu ya? Berarti nggak ada sanyo deh. Kita beda umur, sorry nih. Sorry maaf yang Gen Z dan Alpha. Sanyo itu pompa air kalau di rumah.
pompa air kayak mesin pompa yang Oh. ya, lu kan mandi kan. Nah, itu namanya Sanyo kalau zaman dulu. Oh. Jangan lupa beli odol. Oh iya, Odol itu kan brand, ya. bukan nama. Iya, Itu brand. Kan gak ada yang bilang, oh jangan lupa beli Pepsodent. Pasta gigi Ya, gitu atau kan. pasta gigi nama dictionary-nya. Yes. Brand itu odol. Ya, Gitu. benar. So a lot of things yang sebenarnya yang sampai sekarang masih sama sih. Gitu loh. Maksudnya yang the first parade starter dan brand yang bisa relate ke lu. Gitu sih. Oke dozers, hari ini kita banyak sekali belajar ya. Hari ini aku banyak banget nanya kan. Dari Spider-Man jadi kemana-mana ini. Iya. Nonton dulu kamu. Aduh, belum nonton saya nih ya. Iya, gua beli tiketnya Nggak ntar. tahu harus nonton sama siapa. Dozers, silakan dihubungin. Bercanda ya dozers. Oke dozers, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment down below. Dan mungkin dozers bisa nih cerita mungkin dari film apa yang menginspirasi dozers untuk mengembangkan bisnis dozers. Ya nggak sih, kok bisa ya? Yes, mereka bisa cerita-cerita banget. di bawah terus kita Boleh bisa banget, please. discuss bareng gitu. Iya. Oke dozers, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Natasha Liotania, Dengan saya Mario Utama. Doze out. Doza.